Jepang mengancam akan membawa Cina ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk mengupayakan pencabutan larangan Beijing terhadap semua impor makanan laut setelah pelepasan air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Menteri Luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan kepada wartawan bahwa Jepang akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap larangan produk akuatik Cina berdasarkan berbagai cara, termasuk kerangka WTO. Mengajukan pengaduan ke WTO menjadi salah satu pilihan jika protes ke Cina melalui jalur diplomatik tidak efektif, kata Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi secara terpisah. Komentar tersebut muncul ketika bisnis dan fasilitas umum di Jepang terus menerima panggilan pelecehan dari nomor telepon dengan kode negara Cina +86. Dengan banyak penelpon yang melaporkan keluhan tentang pelepasan air di Fukushima. Pemerintah Prefektur Fukushima dan fasilitas umum di prefektur tersebut telah menerima sekitar 3.000 panggilan telepon, seperti dilaporkan Kyoto News dengan mengutip Gubernur Prefektur. Operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power telah menerima sekitar 6.000 panggilan telepon hingga saat ini. Menurut media lokal dan pemerintah mengatakan pihaknya sedang mencari bantuan dari perusahaan telekomunikasi untuk memblokir panggilan tersebut. Semakin banyak pengguna telepon rumah yang meminta untuk memblokir nomor asing, kata juru bicara NTT Communication, unit telegraf dan telepon Nippon. NTT dan perusahaan telepon lainnya, termasuk KDDI dan SoftBank Corp, sedang mendiskusikan langkah-langkah yang diambil menyusul permintaan pemerintah. NTT East, yang melayani bagian timur negara itu termasuk Fukushima, mengatakan pihaknya telah mendirikan pusat layanan pelanggan pada Selasa khusus untuk panggilan pelecehan dari luar negeri sebagai tanggapan atas permohonan pemerintah. Dia mengatakan bahwa menurut masyarakat Fukushima, beberapa panggilan bahkan sampai ke rumah sakit. Ia mengatakan pemerintah sedang mengumpulkan informasi mengenai laporan gerakan boikot produk Jepang di Cina dan akan bekerja sama dengan para pemimpin bisnis untuk mengatasi situasi tersebut. Jepang juga mewawancarai agen perjalanan lokal untuk mengumpulkan informasi tentang status perjalanan ke Jepang dari Cina setelah media melaporkan bahwa beberapa tur ke Jepang telah dibatalkan. Langkah ini dilakukan setelah Cina awal bulan ini mencabut pembatasan era pandemi untuk tur kelompok ke Jepang dan pasar utama lainnya.